Halo, namaku Cindy Lauren Siswanto dari jurusan Accounting. Hari ini aku mau membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Yuk langsung aja kita cek ke soal-soalnya. Januari 2022 perusahaan dagang Y. Januari 2 membeli barang dagang seharga 1.500.000 dengan syarat pembelian 2/15 N/30. Langsung aja kita masukkan di sini. Ini karena kita membeli barangnya, jadi kita masukkan ke pembelian. Tapi karena kita ini soalnya adalah kan ada ini kan, ada yang di belakang ini, berarti kan kita belinya secara kredit. Jadi kita langsung buat kreditnya di sini. 1.500.000. Lalu untuk selanjutnya, Januari 8 menjual tunai barang dagang dengan harga 200.000. Berarti kita menjual barang itu berarti kita mendapatkan kas dan kita melakukan penjualan. Jadi kita langsung aja tulis 8 Jan 2022. Ini kas kita masuk, berarti di debit, dan lalu melakukan penjualan sebesar 200.000. Lalu yang ketiga adalah Januari 11 membayar sewa gedung 50.000. Kalau membayar sewa gedung berarti kita masuk di beban sewa dan juga kas. 11 Januari 2022. Ini adalah beban sewa karena kita melunaskan, membayar sewa kita dan kas kita berkurang. 50.000. Lalu ada Januari 15 dibeli tunai barang dagang seharga 230.000. Nah, berarti kita membeli barang, jadi kas kita keluar. Ini tadi sebesar 230.000. Selanjutnya, Januari 18 dibayar beban angkut 30.000 untuk pengangkutan barang tanggal 8 Januari. Ini ya, maksudnya yang ini ya. Langsung aja kita tulis 18 Januari. Nah, karena beban angkut dan biasanya rata-rata kita tidak terlalu nulis secara spesifik untuk beban angkut lah, beban apalah, itu tidak terlalu spesifik, jadi kita nulisnya di beban lain-lain. Lalu kas kita yang berkurang 30.000. Karena rata-rata beban-beban yang ditulis adalah beban-beban yang biasanya seperti apa ya, lebih ke arah lebih sering dilakukan. Nah, karena kalau beban angkut biasanya kan kita kayak nggak selalu kasih gitu.
nggak selalu pakai, nggak selalu perlu. Jadi kita tulisnya di beban lain-lain. Selanjutnya adalah Januari 20 dijual dengan kredit barang dagang kepada PTA 400.000 dengan syarat pembayaran 3/15 N 3/30. Jadi kita tulis aja tadi tanggal 20. Nah, karena ada tulisan ini berarti penjualan kita secara kredit. Jadi kita nulisnya piutang dagang dan juga penjualan. Piutang dagang dan juga penjualan yaitu sebesar 400.000. Lalu selanjutnya adalah Januari 22 dibeli tunai barang dengan seharga 250.000. Kita langsung aja tulis pembelian dan juga kas. 22 Januari 2022. Ini ada pembelian, lalu ada kas. Karena kas kita bertambah dan karena ada orang yang membeli barang kita ya. Tadi harganya adalah 250.000. Lalu tanggal 23 dibayar beban iklan 100.000 tunai. Nah, seperti yang tadi, beban iklan itu juga jarang dipakai, jadi kita pakainya beban lain-lain. Beban lain-lain dan juga kas. Dan yang terakhir, diterima kas dari PTA untuk pembayaran harga faktur tertanggal 20 Januari setelah dikurangi dengan potongan tunai. Nah, ini adalah bagian susahnya yang harus benar-benar didengarkan. Kan kita tadi minjemin uang 400.000. Nah, tapi karena dia sudah ngembaliinnya tanggal 26, maka kita potong 3%. 3/15 itu artinya adalah 3% untuk 15 hari pertama. Nah, jadi jika dia membayar utangnya di 15 hari pertama setelah peminjaman, maka akan mendapat potongan 3%. Namun, jika setelah dari 15 hari, dia membayarnya dengan harga normal. Nah, langsung aja kita tulis ya. Tanggal 26 Januari. Nah, ini akun yang dipakai ada 3 macam. Yang pertama adalah kas. Kas kita masuk. Kas kita masuk. Lalu ada potongan, potongan penjualan, dan juga ada piutang. Nah, gimana cara kita tahu kas berapa yang masuk dari kita? Langsung aja kita cek. Kan uang yang kita pinjamkan itu sebesar 400.000. Nah, karena pembayarannya di bawah 15 hari, maka kita potong 3%, yaitu 388.000. Jadi, 3% dari 400 adalah 388. Lalu, potongannya adalah sebesar 12.000. Nah, ini kan kalau 388 tambah 12.000 sama dengan 400.000. Jadi kita tulis piutang yang sudah terbayar adalah 400.000. Nah, jurnal penyesuaian kita sudah selesai.
tinggal kita tulis sum dari debit dan kreditnya, yaitu sama dengan sum kurung buka highlight ini terus tutup. Ini kita harus cek apakah semuanya balance atau tidak. Jika tidak, maka ada kesalahan jumlah lah, kesalahan angka. Kita lihat ya. Nah, sama nih. Jadi jurnal kita balance ya, karena hasilnya sama. Next, kita langsung aja membuat buku besarnya. Pertama, kita highlight ini, tanggal, semua kita highlight. Kita highlight semuanya kecuali totalnya tadi. Terus kita pergi ke insert, lalu pivot table, terus new worksheet. Nah, gimana cara membuat buku besarnya? Yang pertama, kita harus tanggalnya kita pindahkan ke rows, lalu akun full ke filter, dan debit dan kredit di values. Nah, sudah jadi. Ini adalah buku besar kita. Nah, buku besar itu kan secara rinci, yaitu seperti kasnya lah, penjualannya lah, pembeliannya. Kita tinggal ganti dipindahin ininya. Kita langsung kayak ini. Terus kita pilih. Nah, ini adalah kasnya dan ini detail ya. Ini kita bisa lihat transaksi kas kita selama 1 bulan. Nah, kita juga bisa menggantinya dengan seperti kayak kita mau melihat pembelian ini pembeliannya seperti ini, lalu hutang dagang seperti ini. Nah, itu biasanya tinggal di copy semuanya, cuma diganti ininya ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu gimana cara membuat saldo kita. Nah, gimana cara kita mau lihat saldo debit dan saldo kredit kita? Pertama, kita pergi ke pivot table analyze, lalu kita pergi ke fields item dan calculated field. Ini kita tulis saldo debit. Nah, gimana formulanya? If debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Jika tidak, maka hasilnya adalah 0. Kita coba cek. Nah, ini udah ada hasilnya kan. Kita coba untuk saldo kreditnya. Kalau untuk saldo kreditnya tinggal diganti, dibalik. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin debit. Jika tidak, hasilnya adalah 0. Nah, sudah. Ini adalah saldo debit dan kreditnya. Kita untuk kas ya. Nih, ini untuk kasnya lebih banyak, berarti di kredit. Seperti itu, ini kalau kita mau cek buat pembelian juga bisa langsung dapat saldonya juga. Lalu seperti piutang, nah tinggal diganti-ganti ya. Next, langsung aja kita membuat neraca saldo. Kita butuh buku besar kita tadi, kita pindahkan ke sini. Untuk neraca saldonya ini jangan lupa kita select all. Terus kita ganti deh di sininya. Ini tanggalnya kita hapus. Lalu akun fullnya kita pindahkan. Nah, sudah jadi. Ini kita nggak butuh ini, jadi kita hide saja. Neraca saldo kita sudah jadi, tinggal kita cari sum-nya.
sama untuk kredit dan juga debit. Hasilnya balance berarti neraca saldo kita sudah benar. Untuk tahap terakhir kita akan membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga laporan keuangan. Nah, gimana cara kita membuat laporan laba ruginya? Kita menambahkan laporan laba rugi. Terus kita pakai neraca saldo kita copy, kita tinggal paste di sini. Nah, untuk laporan laba ruginya kita pindahkan dulu ke filter, lalu kita pilih dulu, karena ini laporan laba rugi, jadi kita hanya butuh penjualan dan juga beban-bebannya ya, berarti kita centang yang penting-penting. Sudah. Lalu kita pindahkan lagi ke terus. Nah, ini untuk laporan laba ruginya ini kita tutup. Edit. Sudah jadi ini, jadi adalah saldo Januari kita yaitu sebesar ini, 420.000. Next, langsung aja kita membuat di laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik terdiri dari apa aja? Pertama ada investasi atau modal, laba neto, prive, dan kenaikan pada ekuitas pemilik. Kita tulis investasinya 1.500.000. Lalu adalah laba neto yang kita dapatkan dari laba rugi yaitu 420.000. Dan juga prive-nya kosong karena kita nggak ada prive sama sekali ya. Gimana cara cari kenaikan pada ekuitas pemilik? Sama dengan investasi ditambah laba neto dikurangin prive. Hasilnya adalah 1.920.000. Jadi laporan ekuitas pemilik kita hasilnya adalah segini. Yang terakhir kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari apa aja? Aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk asetnya, kas kita yaitu dari neraca saldo. Yang pertama, kas kita cek kasnya. Kas kita ada 72.000. Lalu piutang dagang kita 0 dan prive-nya juga 0 karena kita nggak mendapatkan prive sama sekali. Gimana cara mencari total aset lancarnya? Sama dengan kas ditambah piutang dagang dikurangin prive. Lalu untuk liabilitasnya ada hutang dagang. Hutang dagang kita sebesar 1.500.000. Lalu untuk ekuitasnya kita pakai yang di laporan ekuitas pemilik kita tadi yaitu 1.920.000. Nah, kita tinggal tambahin aja. Sudah, laporan keuangan kita sudah jadi. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga membantu dan mudah untuk dipahami. Terima kasih.